Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan dalam pertemuan pertama perkuliahan semester ganjil tahun 2021-2022. Pada hari ini, saya, Meidora Cahyanugrahanti SHMH, akan memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan daring yang akan kita laksanakan selama 1 semester ini. Pada hari ini, Anda dan saya alhamdulillah dipertemukan dalam mata kuliah yang akan kita jalani selama 1 semester ke depan. Dan saya harap semoga teman-teman semua bisa sukses menjalani perkuliahan ini, bisa lancar, dan mendapatkan nilai yang maksimal. Ini adalah riwayat hidup saya. Jadi sebelum saya mengajar di Universitas Tidar, ini adalah sedikit background saya. Saya boleh dipanggil Meidora, boleh dipanggil Dora, dua-duanya boleh. Eh, saya adalah lulusan S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Waktu itu saya masuk tahun 2005, kemudian lulus di bulan Mei tahun 2009. Setelah itu saya mengikuti pendidikan khusus profesi advokat atau disebut PKPA di UII Jogja juga. Kemudian di tahun yang sama, setelah saya mengikuti PKPA waktu itu, saya kemudian mengikuti ujian profesi advokat yang diadakan oleh Pradi di tahun 2009. Alhamdulillah, waktu itu lulus dan itu dilaksanakan sekitar bulan Oktober atau November, saya lupa, jadi sudah menjelang akhir tahun gitu. Kemudian di tahun 2010 di bulan Januari, saya bergabung di kantor OCK Ligis and Associate di Jakarta. Di sana saya berpraktik sebagai advokat kurang lebih selama 5 tahun. Dan selama saya kerja di sana, alhamdulillah saya diberikan beasiswa oleh pimpinan saya waktu itu, Bapak OCK Ligis, untuk menempuh pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jadi waktu itu sambil kerja, saya sambil kuliah S2 di UI. Di tahun 2013 saya lulus, dan kemudian di tahun 2015 saya sudah resign dari kantor Pak OJK Ligis karena waktu itu diminta untuk pulang kampung sama orang tua supaya dekat dengan keluarga. Nah, di tahun 2015 itu saya kemudian menjadi legal manager di sebuah perusahaan di Kabupaten Semarang. Dan kemudian di tahun 2016, sambil saya menjadi legal di perusahaan tersebut, saya juga membuka kantor atas nama saya sendiri, yaitu MCN and Partners Law Office. Jadi selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, sebelum saya menjadi dosen di Universitas Tidar, saya berpraktik di daerah Semarang, Magelang, dan Yogyakarta, dan menangani beberapa perkara baik pidana maupun perdata. Kemudian di pertengahan tahun 2019, saya berhenti berpraktik sebagai advokat dan kemudian bergabung di Universitas Tidar menjadi dosen di Prodi Hukum Universitas Tidar. So here I am right now, bertemu dengan teman-teman. Alhamdulillah, semoga ke depan teman-teman bisa mengambil sesuatu dari yang saya sampaikan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Berikut adalah etika perkuliahan selama kita perkuliahan daring ya, sampai 1 semester ke depan. Kemungkinan kita akan melakukan perkuliahan secara daring selama 1 semester ini dan hopefully, semoga pandemi akan segera berlalu sehingga kita bisa bertemu secara tatap muka langsung di kelas lagi dan mudah-mudahan itu bisa dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Jadi, etika perkuliahan selama kita daring
Yang pertama adalah ketika kita melakukan video conference, maka bentuk penghargaan kita dalam pertemuan tersebut adalah dengan menghidupkan video, ya. Jadi saya akan minta teman-teman untuk menghidupkan kamera sehingga itu bisa menunjukkan kesungguhan teman-teman dalam bergabung di perkuliahan yang saya lakukan secara video conference. Kemudian, selama video conference berlangsung, teman-teman boleh minum, tapi saya minta teman-teman jangan makan, dan saya minta teman-teman untuk tepat waktu join dalam meeting yang saya lakukan. Toleransi akan saya berikan selama 10 menit. Setelah itu biasanya saya akan lock meetingnya. Jadi teman-teman tidak bisa masuk, sehingga usahakan teman-teman jika sudah tahu jadwal perkuliahannya kapan, maka usahakan sebelum perkuliahan dimulai teman-teman sudah siap. Kemudian dalam pelaksanaan tugas yang akan kita lakukan juga secara daring, ujian juga secara daring. Nah, itu saya minta untuk tidak melakukan plagiat dalam bentuk apapun, ya. Jadi plagiat is a big no di dalam kelas saya. Jadi tolong ketika teman-teman mencantumkan sumber dari manapun, mendapatkan referensi dari manapun, itu harus dicantumkan di dalam hasil pengerjaan tugas teman-teman. Gitu. Jadi harus ada referensinya dari mana teman-teman mendapatkan pendapat itu gitu. Kemudian untuk etika selanjutnya adalah kita kedepankan adab sopan santun dan saling menghargai ya di dalam kelas kita, baik antara saya dengan Anda atau Anda dengan saya atau Anda dengan teman-teman satu kelas yang lainnya gitu. Jadi mari kita kedepankan adab sopan santun saling menghargai karena ini menunjukkan bagaimana kesungguhan sikap teman-teman dalam mengikuti perkuliahan dengan baik dan sesuai instruksi. Kemudian etika selanjutnya adalah itikat baik teman-teman dalam melaksanakan perkuliahan ini. Itikat baik ini bisa ditunjukkan dengan kepatuhan dalam etika-etika yang tadi saya sampaikan, kemudian teman-teman menunjukkan kesungguhan dalam mengikuti perkuliahan, aktif dalam bertanya, berdiskusi di dalam kelas, kemudian rajin ya, dan punya komitmen untuk menyelesaikan perkuliahan dengan baik dan benar. Tadi saya sudah menyampaikan ya bahwa plagiat is a big no di dalam kelas saya, dan supaya untuk menyamakan persepsi kita tentang plagiat, maka saya akan menyampaikan bahwa plagiat adalah menyalin atau mengutip karya tulis teman atau mungkin milik orang lain yang kita nggak kenal dari berbagai sumber ke dalam karya tulis kita tanpa menyebutkan sumber pengutipan. Jadi ketika kita menulis dalam suatu tugas atau kemudian dalam ujian kita berpendapat bla 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 dan itu bukan pendapatnya kita pribadi, which is kita dapat dari pendapatnya orang, dari tulisan orang, maka itu harus menyebutkan sumber di mana kita membaca itu, di mana kita memperoleh itu. Dan kalau kita tidak menyebutkan sumber yang kita dapat tadi, maka itu disebut plagiat. Dan ini adalah sangat-sangat tidak diperbolehkan dalam dunia akademisi. Gitu ya. Jadi pemikiran orang itu adalah hak kekayaan intelektual dari seorang manusia. Jadi itu diatur, itu kemudian diberi payung hukum bahwa itu menjadi haknya seseorang. Dan kita harus menghormati itu dan kita harus menaati bahwa ketika kita mencantumkan atau kita menyebutkan pendapat orang, maka kita harus menuliskan siapa yang menciptakan pendapat itu. Berikut adalah kriteria penilaian akhir dalam perkuliahan yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan. Ada 2, beda ya antara mata kuliah teori dengan mata kuliah praktik. Untuk nilai hasil belajar mata kuliah teori adalah gabungan dari nilai tugas terstruktur yang berbobot 10%, kemudian UTS yang berbobot 20%, kemudian UAS berbobot 20%,
Dan case study atau project based learning itu dengan pembobotan paling tinggi yaitu 50%. Jadi teman-teman harus perhatikan bahwa komponen tertinggi dalam mata kuliah teori adalah case study atau project based learning. Apa itu case study atau project based learning? Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Kemudian untuk mata kuliah praktik agak sedikit berbeda komponennya. Yang pertama ya, jadi untuk mata kuliah praktik ini nilai hasil belajarnya adalah gabungan dari nilai praktikum sebesar 15%, kemudian nilai tugas terstruktur 5%, kemudian UTS 15%, UAS 15%, dan case study atau project based learning atau juga bisa disebut dengan case method itu paling tinggi juga yaitu 50%. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan betul komponen paling tinggi dalam penilaian di mata perkuliahan kita itu adalah case study atau project based learning. Meskipun demikian, jangan kemudian komponen penilaian yang lain kemudian dianggap tidak penting. Meskipun case method atau case study atau project based learning tadi berbobot 50%, tapi bukan berarti untuk komponen tugas, UAS, UTS, kemudian praktikum itu menjadi tidak penting. Tidak ya. Jadi setiap komponen penilaian itu harus dikerjakan dan diselesaikan oleh teman-teman. Karena apa? Karena jika tidak mengerjakan salah satu komponen penilaian, maka automatically di dalam sistem, ketika tidak ada nilai yang diinput dalam satu komponen, maka automatically semua nilai akan menjadi nol. Dan ketika nilainya nol, maka Anda akan mendapatkan nilai E dan dinyatakan gagal dalam mata kuliah tersebut. Ya, jadi misalnya tidak mengerjakan salah satu saja, entah itu tugasnya atau mungkin praktikumnya atau UTS UASnya tidak ikut gitu ya, atau kemudian justru malah nggak mengerjakan case study atau PBL-nya, maka itu automatically di dalam sistem itu nilainya teman-teman akan langsung menjadi nol dan itu pasti akan menjadi E ya. Kemudian untuk tugas atau kemudian UTS, UAS dan submissions dari case study atau project based learning tadi, kalau misalnya teman-teman terlambat, maka di dalam kelas saya itu dianggap tidak mengerjakan. So, be prepared karena teman-teman tidak akan mendapatkan kesempatan kedua jika teman-teman lalai tidak mengerjakan tugas ataupun UTS ataupun UAS ataupun case study atau PBL yang saya minta teman-teman untuk kerjakan. Tenang saja, saya akan berikan waktu jauh-jauh hari sebelumnya supaya teman-teman punya cukup waktu untuk mengerjakan tugas dan case study atau PBL-nya. Untuk UTS dan UAS, saya akan beritahu juga sebelumnya, ya, kira-kira nanti ujiannya seperti apa. Kemudian juga nanti biasanya saya akan ingatkan lagi sesaat sebelum pelaksanaan ujian dimulai. So, tidak ada alasan untuk teman-teman kemudian lupa ya, tidak mengerjakan salah satu komponen penilaian yang saya berikan gitu. Jadi baik tugas, praktikum, UTS, UAS, case study atau PBL itu saya akan sampaikan sebelum-sebelumnya, jauh hari sebelumnya. Kemudian biasanya juga saya akan ingatkan jika itu sudah mendekati due date gitu ya. Nah itu jadi tidak ada alasan bagi teman-teman untuk kemudian lalai dalam mengerjakan tugas tersebut. Meskipun demikian, nanti kan namanya kita tidak pernah tahu kondisi ya. Nah, kondisi itu kan bisa kemudian di luar dugaan kita gitu. Nah, untuk keadaan-keadaan darurat seperti force majeure dan itu memang logis disampaikan oleh teman-teman, maka toleransi bisa diberikan. Tapi ingat ya, pertimbangan itu akan nanti didasarkan pada alasan yang memang betul-betul logis dan bisa diterima. Nah, itu baru toleransi kemudian bisa diberikan kepada teman-teman. Jadi, seperti yang kita pernah belajar atau teman-teman tahu ya, jadi kalau misalnya memang itu betul-betul force majeure, maka saya mungkin akan berikan toleransi kepada teman-teman yang tidak bisa
mengumpulkan atau mensubmit tugas ataupun UTS ataupun UAS ataupun case study ataupun PBL secara tepat waktu. Berikut adalah ketentuan presensi dalam perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Sesuai dengan peraturan rektor, untuk kehadiran teman-teman itu wajib masuk dengan minimal presensi 75%, gitu ya. Jadi dalam total 14 pertemuan, itu teman-teman harus masuk minimal 75%. Dan itu secara sistem, itu automatically nanti akan langsung terlihat apakah kehadiran teman-teman itu di bawah 75% atau sudah lulus di atas 75% gitu. Jadi kalau misalnya di bawah 75% itu maka teman-teman tidak akan diperbolehkan mengikuti UTS dan tidak bisa mengikuti UAS. Ini bukan saya yang ngomong, tapi ini adalah peraturan rektor tentang peraturan akademik di Universitas Tidar. Jadi saya melaksanakan apa yang menjadi peraturan dalam universitas kita. Kemudian saya minta teman-teman untuk selalu memberikan atau menyampaikan izin ya kepada saya ketika teman-teman tidak bisa hadir dalam perkuliahan yang saya lakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak masuk tanpa izin, maka saya akan kategorikan teman-teman tidak hadir. Kemudian kalau misalnya teman-teman itu tidak masuk dengan izin, jadi sudah menyampaikan izin kepada saya, maka teman-teman dihitung izin. Dan izin ini tidak mengurangi jumlah presensi. Jadi tidak kemudian membuat presentasi kehadiran teman-teman menjadi berkurang. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman tidak masuk tanpa izin, maka saya akan kategorikan sebagai tidak hadir atau absen. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak masuk dengan izin, sudah izin dengan saya, maka itu akan dihitung sebagai izin dan tidak mengurangi jumlah presensi teman-teman di dalam kelas. Bagaimana menyampaikan izin kepada saya untuk tidak dapat mengikuti perkuliahan? Izin disampaikan langsung kepada saya selaku dosen pengampu mata kuliah ini sebelum perkuliahan dimulai dengan menyebutkan secara jelas dan logis ya nama, mata kuliahnya, kelasnya apa, jadwal kuliahnya pas kapan, dan alasan izin. Dan ini alasan izin ini harus sesuai aturan dan logis ya. Kalau misalnya, mohon maaf Bu, saya tidak bisa ikut perkuliahan karena saya harus kondangan. No, itu tidak masuk uh, izin yang diperbolehkan sesuai peraturan akademik, gitu ya. Jadi, kenapa saya minta teman-teman untuk selalu menyebutkan nama, mata kuliah, kelas, dan jadwal kuliahnya sebelum menyampaikan izin? Itu karena, mohon maaf, kami dosen, itu yang diampukan kelasnya tidak hanya satu. Ada kadang beberapa kelas, gitu ya. Dalam satu kelas katakanlah bisa 40 sampai 50 orang. Kalau saya mengampu 6 kelas saja di semester ini, maka saya akan membersamai sekitar katakanlah 40 kali 6 gitu ya. Berarti ada 200-an di situ. Ada 200-an mahasiswa yang saya bersamai di semester ini. Nah, kalau teman-teman tidak menyebutkan nama secara jelas, kemudian mata kuliahnya apa, kelasnya apa, dan jadwal kuliahnya pas hari apa, itu otomatis saya akan kebingungan untuk kemudian mencatat izinnya teman-teman tersebut di dalam presensi daftar presensi yang saya punya, gitu ya. Jadi saya nanti akan kesulitan mencari namanya teman-teman di 6 kelas yang saya ampu tadi. Kalaupun toh sudah menyebutkan mata kuliahnya gitu ya, tapi dalam mata kuliah itu kan juga ada beberapa kelas gitu. Misalnya saya keadvokatan dan bantuan hukum, itu saya mengampu 3 kelas. Nah, kalau tidak menyebutkan nama kelasnya, kemudian jadwal kuliahnya yang kapan, itu kan saya nanti akan kebingungan lagi mencari teman yang izin ini masuk ke kelas mana dan masuk yang jadwal kapan. Nah, itu kan otomatis saya akan kesulitan. Nah, jadi teman-teman saya mohon untuk selalu menyebutkan secara jelas nama, mata kuliah, kelas, dan jadwal kuliahnya ketika berkomunikasi dengan saya, supaya kemudian saya tidak bingung. Yang WA saya ini siapa, gitu ya. Jadi saya langsung tahu siapa teman-teman ini yang WA kepada saya. Ini berlaku tidak hanya untuk ketika menyampaikan izin saja ya,
tapi juga berlaku ketika teman-teman ingin berkomunikasi dalam bentuk apapun kepada saya terkait perkuliahan. Jadi silahkan teman-teman boleh WA secara pribadi jika memang ada yang ingin ditanyakan terkait teknis perkuliahan ya. Tapi kalau misalnya untuk eh, pembahasan materi kan kita bisa lakukan dan tanya jawab langsung di kelas. Begitu. Nanti untuk forumnya kan saya akan lakukan secara bergantian. Apakah itu video conference ataukah kemudian kita diskusi grup di Elita atau di WA group. Itu nanti kita akan sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Baik, demikian perkenalan diri saya dan penjelasan tentang kontrak perkuliahan selama 1 semester ke depan. Mudah-mudahan nanti semua teman-teman yang ikut dalam kelas saya nilainya bagus-bagus semua, tidak ada yang gagal, dan saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga perkuliahan bisa berjalan dengan lancar. Setelah ini, saya akan adakan pertemuan dengan teman-teman. Nanti kita bisa komunikasi secara langsung untuk pembahasan tentang RPS mata kuliah kita, silabus mata kuliah kita selama 1 semester ke depan, dan kita akan mulai pendahuluan dari mata kuliah yang kita ambil ini, bagaimana overview-nya, nanti kita akan bahas sama-sama, dan teman-teman boleh untuk bertanya hal-hal yang mungkin belum jelas atau ingin ditanyakan kepada saya. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilaafannya. Terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.